hampir pasti sekelumbayan itu tidak kurang dari 10 orang berangkat haji. Pernah sampai 30. Siap. Ya memang kami menamakan itu sebetulnya batu layar dari kampung kami dulu. Tetapi setelah diviralkan nampaknya Gigi You ini punya standing yang lebih bagus. Jadi lebih marketable dan lebih sensasional. Lebih marketable lah ya. Artinya apa? Kedua belah pihak ini punya jajah besar, Pak. Tolong itu endorsement. Ya. Ya, kawan-kawan saksikan podcast saya Indra Kamarudin di channel Lampung Skydrone. Makasih Bang. Ya, Ada istilah dari Abang itu semuanya kita pakai ya. Ya. One stop shopping, Ya. one stop service, Ya, istilah kita kan. betul. Nah, kalau kita bicara tentang perspektif pariwisata terus, Ya. nggak ada habis-habisnya. Ya. Tetapi pariwisata juga harus didukung dengan potensi-potensi lain. Betul. Ya kan? Nah, Kelumbayan ini kalau dari sisi komoditi Bang, Ya. komoditi pertanian yang bisa mensuplai ke provinsi, ke kita sini, setahu Abang apa sih produknya misalnya gitu? Sebetulnya memang ini kayak pertanyaan telur sama ayam, Ya. mana yang duluan? Ya. Kita di sana punya potensi lahan luas, tenaga banyak, Ya. tanah subur. Ya. Nah, cuman memang kalau dari perspektif pertanian tadi, sebetulnya petani ini belum pada keputusan mau menanam apa, karena ketersediaan, kesanggupan pasar untuk menerima ini yang belum maksimal. Maka memang kita berharap dari wisata ini ada kepastian pasar bahwa umpama gini, dengan semua pariwisata ini bergerak nanti kan banyak pengunjung. Ya. Nah, dengan banyak pengunjung ini apapun yang kita jual laku kan gitu kan. Kalau Nah, dulu Bang, kalau abang-abang masih remaja dulu kecil-kecil, Kelumbayan tua, Kelumbayan sekitar kita situ dulu penghasilan Cengkeh itu Bang. Oh, cengkeh. Gudang. Bahkan itu orang menyebutnya daerah petrodolar dulu. Ya. Jadi 85 ke makmur sana. banget ya? Makmur banget. Di sana dulu kalau setiap tahun hampir pasti sekelumbayan itu tidak kurang dari 10 orang berangkat haji. Pernah sampai 30. Dan cengkeh udah agak produktif lagi Sekarang sekarang. enggak lagi. Nah, setelah cengkeh, eranya sekarang apa? Ya, ini macam-macam, ada yang nanam coklat, ada yang nanam kopi, tapi nggak seragam lagi. Nggak seragam itu lagi. tadi berdasarkan kebutuhan pasar. Ya. Tuh, ngelihat harga kopi bagus, ada yang bertahan di kopi. Ya. Harga coklat bagus, bertahan di coklat. Iya. Nah kita mau sebetulnya ke depan itu ada tanaman yang continue ya. Ya. Umpama per 3 bulan, per Ya. sebulan panennya, sehingga masyarakat tuh, petani itu punya income yang lebih pasti. Ya. Mingguan, bulanan gitu, Ya. bukan kayak sekarang ini tahunan gitu. Nah, Bang. kita berharap wisata ini menjadi pemicu. Siap. Bang, kalau jual pariwisata, Ya. nggak lepas juga jual seni budaya, Ya. ya kan? Tadi udah komoditi, bahwa tahun 80-an tuh kita cengkeh. Ya. Kalau budayanya Bang, yang khas Kelumbayan ini apa yang bisa kita jual gitu? Ya. Yang masih terjaga sampai Ya. sekarang, seni budayanya. Secara etnis di sana dominan kan suku Lampung. Artinya dominan budaya Lampungnya. Selain juga ada suku yang lain, Jawa, Sunda, Bali, Padang. Tapi kalau dari atraksi budaya Ya. bisa lebih banyak kepada seni budaya Lampungnya. Seni budaya Lampung ya. Ada ya Bang? Ada ya. Ada kelompok Masih terjaga ya? kesenian, Masih ada terjaga. kelompok. Gitar klasik Lampung. Iya, Terluni. di Terluni, Ya. Gambus Balak ada. Gambus Balak ada. Kalau Ada. sastra tuturnya Bang, Sastra tutur masih ada, apa tapi Bang? Muaya atau apa sih? Wayak, ada ya? Wayak, pancoh, Paco ya? pancoh. Ya, masih Wayak, ada ya. apa. Kalau lakon Pantun. ya, Iya. masih pantun ada ya. Masih banyak yang bisa ya? Masih banyak, Masih banyak yang bisa. sesimbatan gitu. Sesambatan tuh kayak Sesimbatan. pantun. Ya. Sesimbatan. Bedana juga. Ya. Oh, bedana Kalau ya. tarinya ada Hincak Hakot, tari bedana. Iya, iya. Masih ada. Dan ada sanggar seni di sana. Oh, sanggar seni ada ya? yang Dia duayan kalau Ya. Berarti termasuk hajat-hajat besar, kalau kita itu istilahnya nayuh ya. Nayuh. Kalau di Nayuh. sini begawi. Oh, Nah, di sana ya. nayuh. Nayuh ya. Ya. Oke. Oke. Lagi ya. Oke. Kita ini kumpul dalam perspektif semua profesi atau Ya, ini ya, Lintas, ketertarikan ya, lintas. ketertarikan. Peminatan. Ada satu nih kawan nih. Ini kawan banyol, kawan jalan, ya kawan seneng-seneng, kawan ngopi bareng. Kawan Ini geng. ada Bang Jack nih. Bang Jack. Bang Jack ini penggiat medsos, ya kan, penggiat medsos. Sekarang dalam
perspektif Bang Jack tentang pariwisata Kelumbayan, Tanggamus semua seluruhnya, dan tentu kalau saya bilang hulunya, atau kalau kata Bang ini Bang Rusdi Soheh, lokomotifnya, triggernya, ya kan, kita nggak bisa menghindar cantiknya Gigi Hiu. Nah sekarang Bang Jack pertama kali kenal Gigi Hiu kapan? Ya kan, saya lihat postingan Bang Jack tadi ada terakhir ada hari ini ya menyebut tentang Gigi Hiu. Silakan Bang Jack. Baik teman-teman penggiat medsos, kali ini saya coba untuk mengeksplor Gigi Hiu. Kebetulan kemarin terakhir adalah kali ketiga saya ke Gigi Hiu. Kali pertama saya berangkat ke Gigi Hiu itu di tahun 2018. Oh 2018 ya. Jadi ke sana kita coba motoran kemarin melalui lewat Rancermin ke Kelumbayan. Mungkin karena akses masih bagus waktu itu, jadi kita melalui jalan yang sebelah kanan. Ya. Kemudian tantangan berikutnya diajak oleh Bang Indra untuk ke sana kemarin lewat Pegadungan ya, lewat Pundu Pidada. Sebenarnya kalau misalnya akses dua-duanya 11. Iya. Beda tipis. Iya, tidak ada yang lebih baik. Cuman yang diharapkan di Pundu Pidada kita masih bisa melihat kearifan lokal itu terjaga. Ya. Ketika kita ada ada di kampung. Pundu Pidada, Kampung itu tua kita ya? bisa menyaksikan rumah-rumah adat itu Ya, disaksikan atau dirawat secara bagus. Ya. Dan saya harapkan kalau misalnya ketika kita hadir ke sana lagi, pas ada kebudayaan diatraksikan, kita bisa mampir. Bisa mampir ya. Harapannya. Iya, iya. Cuman kita balik lagi ke kalau bisa bicara pariwisata itu adalah 3A kata Pak Menteri sebelumnya. Ya. Kata saya juga. Ya, aksesibilitas, Aksesibilitas, amenitas, dan kemudian atraksi. Ya. Atraksi. Oh iya. Amenitas mungkin untuk sinyal dan PLN kita sudah bisa sampai di Pundu Ya. Sampai Batu Sulu. Batu Sulu. Batu Sulu. Kemudian sinyal masih bisa kita dapat untuk Telkomsel. Tinggal akses jalan. Ya. Karena ini adalah PLN pemerintah dari 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu adalah masalah. Ya. Cuman kalau misalnya saya sebagai penikmat wisata alam, minat khusus ya. saya harus tetap berangkat walaupun kondisi jalan seperti itu. Ya. Harapannya apa? Etos kita, support kita, effort kita yang kita harapkan. Ya. Jadi nggak lagi kita leye-leye, santai-santai. Iya, Emang iya. bener-bener ekstra kita. Betul. Mungkin kalau misalnya mau berangkat ke sana kita bener-bener bawa motor trail, Ya. motor sengaja, motor laki yang punya kopling, bukannya matic. Matic. Atau juga kalau misalnya kita mampu lagi ya termasa 4WD, 4 wheel. Ya. Supaya sampai di sana kita lebih cepat. Ya. Harapannya ya mudah-mudahan kedepannya Gigi Hiu lebih cantik lagi karena secara dunia sudah terkenal, Ya. sudah menjadi unggulan pariwisata dari Tanggamus. Ya. Nah sekarang tinggal kitanya. Ya. Kalau misalnya nggak sekarang ya mungkin besok diambil orang lain. Diambil orang lain. Nah kita harus kita jaga. Jadi kalau Bang Jack kesana lagi setiap minggu, kira-kira kalau dengan kondisi jalan seperti ini, Kalau setiap minggu nggak mungkin ya, Nah. mungkin 3 bulan bisa jadi. Atau kalau misalnya ada endorse nggak apa-apa lah. Ya. Ya. Karena kalau misalnya media sosial itu kita berangkat itu adalah sisi lain dari kenikmatan. ya experience ya. Iya, kita Pengalaman. berangkat itu biasanya adalah support dari endorsement Ya. atau temuan pribadi. Ya. Saya harapkan kalau misalnya ada endorsement tiap minggu ya, why not gitu loh. Iya. Jadi tolong itu endorsement. Ya. Oke. Artinya Bang Jack. tempat itu tidak pernah membuat bosan, Bosan, ya? ya. Betul, Ya. betul ya. Terima kasih. Ini kita purnakan ngobrol-ngobrol sore kita santai ini dengan yang dipercaya. Amanah. Ya, ada amanah ya kan, ada amanah bahwa dikasih amanah untuk mengelola Pantai Gigi Hiu ya, area Pantai Gigi Hiu. Ini kawan saya satu geng ya kan, satu angkot, satu ruang kuliah ya kan. Bang Haji Gustam, Bang Haji, apa kabar Bang Haji? Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Ya, Bang Haji Gustam. Ya, Bang Haji Gustam. Bang Haji Gustam kenal Gigi Hiu pasti dari kecil, ya kan? Tapi ketika tertariknya, boleh dong cerita sedikit aja, jangan panjang-panjang. Kenapa kenal Gigi Hiu dan sekarang lagi dipercaya untuk mengelola Gigi Hiu, gitu kan? Terus yang tahu
Bang Gustam kan Gigi Hiu tuh dari siapa ya Gigi Hiu? Nah, kira-kira tuh Bang Gustam boleh deh ngobrol sedikit dari mulai ketemu Gigi Hiu, tiba-tiba dipercaya untuk mengelola Gigi Hiu, dan namanya berubah dari batu layar apa namanya ke Gigi Hiu. Silakan Bang Gustam sedikit paparannya. Silakan. Jadi destinasi atau kawasan wisata Gigi Hiu ini bagi masyarakat kami di Kelumbayan Siap. itu mungkin itu salah satu perawan cantik yang Ya. sudah mulai dikenal luar. Tapi tadi udah jelas kan, setidaknya ada 15 perawan cantik lain yang belum dieksploitasi. Iya. It's okay. Jadi saya memang harus mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pertama adalah Kang Dana. Ya. Jadi KD ini sekitar 2007 sampai 2009 itu membawa pelukis dari Eropa dan Amerika Latin Ya. dibantu oleh marinir. Dewan Kesenian Itu Lampung. Dewan Kesenian Lampung dan juga tribal yang real ya, Ya. Betul. mengeksplor melukis tempat itu dan mereka menginap pakai tenda ya, Tenda, ya. dikawal oleh marinir. Nah jadi ibaratnya apa? Sebetulnya bagi kami Kelumbayan kami tidak ada sesuatu awalnya, tapi setelah kedatangan mereka ini ternyata Gigi Hiu ini eksotis dan indah ya, beautiful lah gitu. Ya. Barulah kami menyadari bahwa itu adalah perawan cantik. Ya. Lalu yang kedua saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman Yopi Pangke dan Mas Budi Mata ya. ya. Meskipun sampai hari ini saya belum ketemu mereka. Belum ketemu ya? Belum pernah ketemu. Ingin sekali ketemu, Bang pasti Jack akan ketemu. jembatanin nanti Ya. ketemu Bang Jack ya. Jadi Ya. jadi peran beliau-beliau ini adalah memviralkan di media sosial. Siap. Ya memang kami menamakan itu sebetulnya batu layar dari kampung kami dulu. Tetapi setelah diviralkan nampaknya Gigi Hiu ini punya standing Lebih yang sensasi. lebih bagus. Lebih Jadi bagus, lebih ya. marketable dan lebih sensasional. Lebih marketable lah ya. Artinya apa? Kedua belah pihak ini punya jasa besar ya. Jasa Jadi besar. Kang Danai Rahmat menemukan tempat itu dan juga Yopi dan juga teman-teman Pak Budi Marta mereka mengangkat sehingga menjadi sebuah viral. Ini Betul. merupakan satu putusan Tuhan menurut saya. Iya. Dan akhirnya ini Tuhan titipkan kepada saya untuk mengembangkan lebih jauh. Iya. gitu ya. Saya yakin bahwa karena bisnis saya memang di tour and travel di kawasan Eropa juga ya. Iya. Setelah saya melihat langsung dan ini bisa menjadi betul-betul hidden paradise. Jadi Bang, surga izin, yang Bang, tersembunyi. interupsi sedikit Bang. Abang ini usaha lainnya adalah tour and travel. Betul. Tapi karena saya pernah baca juga, ya kan Iya. Bang, itu ngurusin umroh haji kok ngurusin pantai kata dia gitu. Iya. Sebenarnya Abang juga ngurusin travel perjalanan ya Bang ya. Betul. Wisata perjalanan wisata. Iya. Ya oke Bang, lanjut Bang. Jadi saya memang konsentrasinya halal tour. Halal tuh. Jadi termasuk ziarah ke kota suci Mekah, Madinah, umroh dan haji. ya. Tapi saya juga punya package itu halal tour ke Eropa, ke Iya. China, kemana-mana. Ah. Nah, lalu setelah saya ambil alih kawasan Gigi Hiu ini, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan kontribusi bagi kampung saya di Kelumbayan? Siap. Bukan hanya kampung kelahiran saya, tapi marga Kelumbayan. Marga Kelumbayan. Nah, maka karena dia posisi medsosnya cukup bagus, waktu di SEA Games juga oleh Pak Erick Thohir juga di stadion utama, di Blow up. terus di Terminal 3 Ultimate Jakarta Soekarno-Hatta juga begitu, di Palembang, di mana-mana. Bandara Raden Saya Intan. ingin meminjam populernya ini untuk memajukan kampung saya. Ya. Nah, setelah saya lihat ini bisa dikembangkan 3 hal, karena orang pariwisata itu kalau mau makan di mana, kalau mau tidur nginap di mana, Iya. kalau mau wisata produknya apa. Iya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ada beberapa yang harus dikerjakan oleh investor seperti saya, tapi ada beberapa yang kita selalu minta tolong kepada pemerintah. Seperti misalnya accessibility, Ya. jalan, infrastruktur Ya, jalan. ya. Nah, sekarang 2 hari yang lalu ini hujan lebat sehingga tertutup, tidak bisa Tertutup, ya. dikunjungi. Sehingga 2 hari yang lalu tanggal berapa Bang? betul. Ini hari Jumat ya, jadi hari Rabu, Rabu Kemis. ya. Rabu Malam Kemis. pas Rabu malam Kemis itu Ya. hujan lebat Tanggal sekali. 6 ya. Meskipun sekarang masih PPKM 6 maksudnya, Agustus tapi ya. bagi lalu lintas masyarakat di situ jadi terhambat karena jalan. Iya. Kami udah menghitung sih, infrastruktur itu membutuhkan 10 kilo, tapi paling tidak 2 tahap lah. Tahap pertama ini 5 sampai 6 kilo lah. Yang paling parah dulu Yang ya. paling parah dulu itu. Jadi ini bisa Sekitar mana tuh Bang? itu akses mulai dari kantor camat itu melalui puskesmas, karena itu untuk anak-anak sekolah, untuk orang berobat itu hancur sekali. Oh, Paling iya. tidak itu hampir 1 kilo. Berarti bukan hanya untuk Gigi Hiu ya? Oh tidak, saya Ya. tidak ego hanya memikirkan Gigi Hiu. Gigi Hiu adalah proyek besar saya agak jangka panjang. Iya. Tetapi kalau koridor jalan ini bisa dibangun oleh pemerintah, jadi pariwisata dapat, Iya. terus itu ya
Kesejahteraan masyarakat rakyat, kesehatan juga dapat Pendidikan. dan pendidikan juga dapat hasil pertanian juga Ekonomi. ya, masih jalan. terus pemerintah juga dapat ke kantor camat juga. Terus Iya. sekarang ini hasil laut di Kelumbayan juga tidak bisa diremehkan Iya. karena ikan-ikan segar di situ luar biasa di Pantai Harapan, Desa Penyantingan namanya. nggak ada formalin bang. Iya, tidak ada formalin, itu segar sekali ya. Maka salah satu produk wisata saya nanti adalah makan ikan bakar di Gigi Hiu. Salah satunya ya. Apalagi di Gigi itu banyak lobster lagi. Saya Itu- udah pernah rasain ya. Iya, Kita pernah rasain dirasain, kemarin. betul. Jadi itu. Jadi intinya apa? Gigi Hiu ini ya kita gunakan sebagai faktor pengubahnya gitu. Iya. Maka saya mengundang nanti Bu Wagub, bahkan Iya. Pak Gub bisa datang ke sana melalui Iya. nanti Kepala Dinas Bang Edarwan ya Bang. Iya. Kita makan ikan bakar di sana enak sekali. Bang Edarwan sama Bu Retno ya. Oh iya jelas, Bu Retno sudah beberapa kali datang ke sana ya. Masuk Bupati. Jadi intinya ya Bupati Bu Dewi juga Bu Dewi, ya. sudah datang ke sana Iya, dengan iya. SKPD-nya ya. Iya, iya. Jadi intinya adalah itu. Jadi saya bukan memikirkan saya, tapi bagaimana saya memikirkan marga secara keseluruhan gitu. Iya. Saya tidak ego untuk itu. Memang itu cantik sekali seperti Bang Indra lihat. Iya. Baru lihat langsung jatuh hati. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bang Ya. Gustam ya udah ngobrol-ngobrol sore ini. Ya. Baik, kawan-kawan penggiat pariwisata, pelaku pariwisata, hari ini kita sudah cukupkan dahulu ngobrol-ngobrol sore kita tentang Gigi Hiu, potensi budaya, potensi komoditi pertaniannya, dan dalam perspektif seniman lain Kang Dana, dalam perspektif masa kecil Bang Rusdi Soheh ya. Iya. Bang Rusdi Soheh ini kalau pernah masih ingat, saya sampaikan bahwa di tahun 3 periode menjadi wakil rakyat Tanggamus yang memang asli bener Tanggamus. Saya pernah dengar kisahnya bahwa mau masuk kuliah 86 itu jalan dari Kelumbayan sampai ke Pasar Bawang ya Bang. Ya memang perjuangan bener ya Bang ya. Nggak salah memang jadi anggota Dewan Tanggamus ya. Memang bener-bener. Ya, dalam perspektif Bang Jack juga sebagai penggiat medsos bahwa saya juga sempat ngobrol, ayo kita dengar dalam posisi Bang Gustam, Bang Haji Gustam, kayak mana sih orangnya, gitu misalnya gitu ya kan, dalam melihat mengelola kepercayaan untuk mengelola Gigi Hiu ini. Baik kawan-kawan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kita ada bicara lagi tentang Gigi Hiu dalam seri yang lain dengan narasumber yang lain lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.